Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Hajar dengan NIM 18060253 dan teman saya Dinda Tahara dengan NIM 18060239 dengan dosen pembimbing Ibu Dara Amatillah MSc FNI dengan judul Investasi Sektor Keuangan pada Bank Syariah. A. Pengertian landasan hukum dan fungsi bank syariah. Pengertian bank syariah menurut Karnain, A. Perwataan Maja dan Syafi'i Antonio. Pengertian bank syariah ada dua macam. Satu, bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Kedua, bank yang tata cara beroperasi sesuai pada ketentuan Al-Quran dan hadis. Adapun prinsip syariah adalah aturan perjanjian yang berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyiapan dana dan pembiayaan kegiatan usaha, kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, baik pada operasional, penyimpanan, dan pembiayaan. Adapun landasan hukumnya dari Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Landasan hukum dari hadis Nabi Muhammad SAW ada 3 hal yang mengandung berkah, yaitu jual beli tidak secara tunai, muqaradah, murabahah, dan mencampur gandum dengan jejaud untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Suslaim. Selanjutnya, perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terkait dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Adapun fungsi dan peran bank syariah selain 3 fungsi yang juga dimiliki oleh bank konvensional sebagaimana diatur dalam PSAK 59 adalah: yang pertama, manajemen investasi atau mudarib. Bank syariah berfungsi sebagai manajer dari pemilik dana yang dihimpun atau sebagai pengelola investasi atas dana nasabah dengan menggunakan akad mudharabah. Yang kedua, investor atau dikenal dengan sohibul mal, yaitu menginvestasikan dana yang dimiliki atau dana nasabah yang dipercayakan kepada prinsip syariah yang disepakati antara bank dengan pemilik dana. Yang ketiga, jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran memberikan layanan clearing, transfer, pembiayaan gaji, dan sebagainya. Yang keempat, fungsi sosial. Bank syariah memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat melalui dana Qard Hasan atau dikenal dengan pinjaman kebijakan atau zakat dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip syariah. Yang kelima, fungsi ini merupakan implementasi dari keharusan bank syariah sebagai pemegang amanah dalam menerima zakat, infak, dan sedekah atau yang dikenal dengan singkatan ZIK, dan mendistribusikan kepada pihak yang berhak menerimanya. B. Produk investasi di bank syariah. 1. Bank Muamalat Indonesia atau BMI. Dengan produknya, investasi mudharabah mutlaqah. Investor akan memperoleh keuntungan bagi hasil setiap bulan, dan investasi disalurkan untuk pembiayaan usaha produktif yang halal. Yang kedua, deposito fund life, yaitu menggunakan deposito skim mudharabah mutlaqah dan disediakan fasilitas asuransi. Yang ketiga, DPLK atau dana pensiun lembaga keuangan muamalat, yaitu pensiunan umat yang merupakan produk dana pensiun program iuran pasti dengan mengelola investasi dilakukan secara syariah. Yang kedua ada Bank Syariah Mandiri atau BSM. Yang pertama dengan produknya Reksadana Mandiri Investasi Syariah Berlimbang atau MIS, menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk diinvestasikan oleh manajer investasi dalam portofolio efek saham syariah dan sebagainya.
Yang kedua, reksadana mandiri Investa Atraktif Syariah atau dikenal dengan singkatan Mitra Syariah, yaitu menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk diinvestasikan oleh manajer investasi minimal 80% dalam portofolio efek saham syariah. Yang ketiga, reksadana syariah BNP Paribas Persada Syariah atau dikenal dengan singkatan BNP3S, sama seperti mitra syariah di mana menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk diinvestasikan oleh manajer investasi minimal 80% dalam portofolio efek saham syariah. Yang ketiga, Bank Permata Syariah. Pertama, Permata Tabungan Syariah dengan skim mudharabah mutlaqah di mana nasabah sebagai investor dan bank sebagai manajer. Yang kedua, Permata Pendidikan Syariah yaitu investasi jangka panjang dalam bidang pendidikan yang disertakan asuransi jiwa syariah secara cuma-cuma. Yang ketiga, Bank Permata Syariah mengeluarkan investasi IB berupa 1. Sukuk negara retail seri SR007 yaitu surat berharga syariah negara atau SBSN yang diterbitkan pada tahun 2015 berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua, reksadana IB berupa mandiri investasi atraktif syariah dan Manulife Syariah sektoral amanah. C. Mekanisme investasi pada bank syariah. Pertama, investor mendatangi cabang BSN terdaftar atau memiliki website untuk melaksanakan transaksi pembelian reksadana mitra syariah. Yang kedua, bank memproses permohonan dan mengirimkan laporan pembelian reksadana mitra syariah kepada manajer investasi. Yang ketiga, manajer investasi meneruskan laporan pembelian total mitra syariah pada bank kustodian. Sampai di sini pemaparan mengenai investasi sektor keuangan pada bank syariah. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.